Laki-laki ini menemukan berlian di dasar sungai. Ia kemudian menikahi kekasihnya, lalu berpindah ke rumah baru yang sangat mewah. Di sisi lain, seorang pria sedang melakukan ritual sambil membawa tengkorak kepala manusia, lalu menetesinya dengan darah segar. Pria ini ingin cepat kaya. Ia lalu membuka bungkusan kain yang berisi uang sangat banyak, tapi kebahagiaan itu hanya sebentar. Uang-uang itu tiba-tiba menjadi daun. Pria ini sangat marah dan kecewa kepada nenek moyangnya. Ternyata arwah nenek moyangnya meminta tumbal jasad seseorang untuk dia hidup kembali. Baru arwah itu akan memberikan semua yang diinginkan oleh pria ini. Pria ini pun menyetujui perjanjian itu. Beberapa bulan kemudian, seorang wanita hamil sedang memeriksakan kandungannya di rumah sang dukun. Saat kembali dari sana, ia melewati hutan-hutan seorang diri. Hari sudah semakin sore. Ketika wanita ini sedang berjalan, tiba-tiba ada seekor anjing hitam yang berlari ke arahnya. Wanita ini ketakutan karena anjing ini terus mengejarnya. Hari sudah malam, wanita ini tersesat lalu terjatuh di atas rerumputan. Seseorang kemudian datang dengan santai mendekat ke arahnya. Wanita ini sangat ketakutan, apalagi saat pria itu meniupkan asap dan membuatnya tak sadarkan diri. Ketika tersadar, seorang laki-laki meniupkan asap dari mulutnya kepada wanita hamil ini hingga membuatnya tak sadarkan diri. Ketika terbangun, tiba-tiba wanita ini masuk ke dalam tanah. Seketika ia merasa seperti berada di alam berbeda. Tak lama kemudian, sosok kakek tua muncul di hadapannya. Wanita ini ketakutan ketika kakek itu berjalan mendekati, lalu menyentuh wajahnya. Kemudian kakek itu menekan perutnya, membuatnya kesakitan. Sementara suaminya bersama para warga berkeliling kampung untuk mencari. Lalu tiba-tiba suaminya mendengar suara istrinya menjerit. Mereka segera mencari dan menemukan wanita ini tergeletak di atas makam tua dengan kondisi yang menyedihkan. Mereka segera menolong wanita itu dan membawanya pulang. Sekali lagi pria ini menoleh dan melihat itu benar-benar sebuah makam. Sesampainya di rumah, wanita ini terus menjerit kesakitan karena ternyata kandungannya berpindah ke belakang. Seorang dukun mencoba membantu untuk mengembalikan kandungannya seperti sedia kala. Dengan kekuatan si dukun, akhirnya ia bisa mengembalikan bayi itu ke perut wanita ini. Pria ini sangat cemas melihat kondisi istrinya yang akan segera melahirkan. Tapi anehnya, bayi itu masih terbungkus, tak seperti bayi pada umumnya. Bayi ini terlahir dengan kondisi masih terbungkus. Malam itu bertepatan dengan terjadinya gerhana bulan. Mbak Dukun kemudian menyuruh temannya untuk meletakkan bayi itu di bawah rembulan agar bayi itu tidak mengalami belang. Wanita ini pun menurutinya. Ia meletakkan bayi itu di belakang rumah sembari menunggunya. Gerhana total pun terjadi dan kini telah usai. Tiba-tiba kain penutup bayi itu terbang. Sesosok tangan kecil terlihat dari dalam keranjang itu. Menyadari gerhana telah usai, wanita ini melihat si bayi. Namun si bayi sudah tidak ada di dalam keranjang. Ternyata bayi itu menangis di lantai. Saat diangkat, kepalanya berubah menjadi kakek tua, lalu menggigit leher si wanita itu hingga wanita itu terluka. Beberapa saat kemudian, ayahnya datang dan melihat wanita itu sudah tewas. Di sisi lain, pria ini sedang melakukan ritual bersamaan dengan lahirnya bayi itu. Usai ritual itu dilakukan, pria ini membuka bungkusan kain. Kali ini ia benar-benar mendapatkan banyak uang karena telah memberikan kehidupan kepada arwah nenek moyangnya. Sementara ayah bayi itu pergi berkeliling kebun untuk mencari bayinya. Tiba-tiba ia mendengar suara tangis bayi. Bayi baru lahir ditemukan di tengah ladang bersama istrinya. Bayi itu kemudian dirawat. Kini bayi itu sudah tumbuh besar. Hari ini orang tuanya sedang mengadakan pesta untuk merayakan khitanannya. Sebuah pertunjukan atraksi memeriahkan acara itu. Seseorang mengamati dari jauh ketika Pak Mantri hendak mengkhitan anak itu. Semua orang sangat terkejut karena pisaunya tak mempan. Mantri ini sangat kebingungan, padahal pisaunya sangatlah tajam. Para tamu undangan menjadi ribut. Tak lama kemudian suara azan berkumandang. Anak itu tiba-tiba menjerit, menutup kedua telinganya, kemudian marah-marah, lalu pergi dari tempat itu. Ayahnya kemudian menyuruh anak buah untuk memubarkan para tamu undangan. Pada malam harinya, seseorang mencetak foto acara khitanan anak itu.
Tapi ia terkejut saat melihat fotonya. Wajah anak itu berubah menjadi kakek tua. Tak lama kemudian, kakek tua itu benar-benar muncul, membuat pria ini sangat ketakutan. Ia kemudian berlari, lalu pergi membawa motornya. Di tengah jalan, ia terus diikuti oleh kakek tua itu, hingga membuatnya terjatuh. Sekilas melihat anak kecil itu di depannya, tubuh pria ini kemudian ditabrak oleh mobil. Saat anak ini berlari, sebuah delman kemudian melintas, lalu menabrak anak itu hingga membuat kakinya patah. Anak ini kesakitan. Seorang wanita datang dengan membawa sembako untuk melihat kondisi anak itu. Mereka lalu masuk ke dalam kamar. Kondisi anak itu sangat mengenaskan. Anehnya ia berteriak, mengatakan bahwa temannya Didi yang telah membuat ia menjadi seperti itu. Sementara itu Didi sedang asik bermain sepeda. Tiba-tiba ia mencium sesuatu dari kandang kambing milik ayahnya. Beberapa saat kemudian, salah satu kambing ayahnya mati dengan luka di bagian kepala, membuat pria ini bingung karena di sana hanya ada anaknya yang sedang bermain bersama temannya. Malam itu wanita ini mengatakan kepada suaminya tentang kecelakaan yang dialami oleh teman Didi. Wanita itu mencurigai Didi benar-benar pelakunya. Seorang pria bernama Dorman mendatangi pria ini. Ia menawarkan kerjasama untuk membuat Kosim menjadi lurah di desa itu. Dorman bisa melakukan apa saja untuk mengalahkan saingannya, tapi Kosim tidak mau. Ia menolak kerjasama itu. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Kosim datang dan mengatakan bahwa sebelum anak itu mengalami kecelakaan, ia melihat Didi, tapi Kosim marah dan mengusir anak buahnya itu. Seorang pria sedang menaiki sepeda melewati sebuah jembatan. Ia melihat anak kecil di depannya. Tiba-tiba anak itu berubah. Kepalanya berubah menjadi kakek tua, lalu menyerang laki-laki itu. Laki-laki itu kesakitan, kepalanya terluka. Kemudian ia melompat dari atas jembatan dan laki-laki itu pun tewas. Setelah kejadian itu, Didi pulang ke rumah, langsung tidur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ayahnya kemudian mendekatinya, melihat Didi yang tertidur pulas. Keesokan harinya, ayah Didi sedang melakukan kampanye. Ia mencalonkan diri sebagai lurah di desa itu. Di sisi lain saingannya bernama Soleh. Saat sedang kampanye, Dorman mendatanginya. Dorman mendekati seorang warga, lalu memasukkan seikat pandan di dalam makanan. Kemudian ia titipkan untuk diberikan kepada Pak Soleh. Dorman tak menyukai Soleh. Sementara Didi tiba-tiba marah, lalu turun dari gerobak dan pergi. Ketika ia mendengar kabar bahwa ibunya telah hamil lagi, Didi memastikan bahwa semua itu benar. Lalu ketika malam tiba, Soleh ditemani oleh seorang ustadz akan makan malam bersama. Makanan dari pemberian warga. Usai membaca doa, saat Soleh hendak mengambil makanan, Pak Ustadz melarangnya. Pak Ustadz curiga melihat ikatan daun pandan di dalam makanan. Ketika semur jengkol ini dibacakan doa oleh Pak Ustadz, secara mengejutkan beberapa kelabang muncul dari makanan itu. Soleh kemudian membuka jendela. Makanan itu dilempar lalu terbakar. Di sisi lain, Dorman menerima kembali serangan yang telah ia kirimkan. Kelabang-kelabang itu muncul dari dalam mulutnya. Dorman kembali melakukan ritual dengan menggunakan foto Soleh yang tertempel di poster. Dorman lalu membakar poster itu. Ia benar-benar ingin Soleh terluka. Anak gadis Soleh kemudian melihat sosok Didi di depan pintu rumahnya. Anak ini lalu mengejar, tapi Didi cepat menghilang. Pintu rumahnya terbuka lebar. Ternyata anak kecil itu telah membuat kekuatan Dorman pudar. Didi yang tiba-tiba berubah menjadi sosok kakek tua, kemudian disentuh tangannya oleh gadis kecil ini. Sentuhan sahabatnya itu membuat Didi menjadi lembut dan seperti anak pada umumnya. Didi tak bisa melukai sahabatnya itu. Ia lantas pergi meninggalkan rumah Soleh. Bersamaan dengan itu, poster Soleh kembali utuh, membuat Dorman sangat marah karena arwah nenek moyangnya tidak bisa melakukan seperti apa yang diinginkan Dorman. Ia kembali meminta tumbal. Gadis kecil itu kemudian menceritakan kepada orang tua dan juga Pak Ustadz tentang kemunculan Didi malam itu. Pak Ustadz kemudian paham bahwa dahulu kala ada seorang penguasa berdarah Portugis. Semena-mena pada rakyat pribumi, ia sangat gemar memakan otak monyet. Orang-orang ini mengamuk menangkap pria Portugis itu. Rumahnya dibakar. Pria itu diikat kaki dan tangannya, lalu dihukum sesuai dengan perbuatannya kepada rakyat pribumi. Tapi ada satu keturunannya yang bisa memanggil arwah kakek itu. Ia adalah Dorman. Pak Ustadz ternyata adalah teman seperguruan Dorman. Siang itu Didi sedang bermain sepeda. Lalu tiba-tiba ibunya mendengar Didi berteriak. Didi terjatuh ke dalam sumur. Ibunya berusaha untuk menolong, tapi Didi berubah menjadi hantu tua, membuat wanita ini terkejut hingga terpleset dan jatuh ke dalam sumur. Di
Didi malah naik ke atas dan kembali bermain sepeda seperti tak terjadi apa-apa. Sementara ibunya di dalam sumur membaca doa yang ia dapat dari temannya. Mendengar doa itu, Didi merasa kepanasan. Ia menjerit hingga didengar oleh ayahnya. Saat ayahnya masuk, Didi langsung berlari pergi. Kosim kemudian menemukan istrinya pingsan di dalam sumur. Dengan sigap ia langsung menolongnya. Beruntung bayinya selamat. Ia menceritakan semua kejadian itu. Seorang dukun bayi yang membantu persalinan Didi bekerja sama dengan anaknya untuk memeras Kosim untuk mendapatkan uang banyak darinya. Karena takut ketahuan, mereka akan berencana untuk pergi malam itu. Tapi ketika di jalan, mereka melihat Didi menghalangnya. Pria ini kemudian memeriksa, tapi tiba-tiba sesuatu menariknya. Dukun ini kebingungan melihat sosok kakek tua membunuh putranya. Ia lantas berlari meminta tolong. Kosim yang cemas menyuruh anak buahnya untuk menemukan Didi. Nenek tua ini ketakutan. Kampung itu terlihat sangat sepi. Nenek lalu mengambil lampu. Ia tampak kebingungan karena ada sesuatu yang mengejarnya. Si nenek kemudian pergi bersembunyi di dalam sebuah toilet umum. Tak ada tempat lain selain itu. Nenek dukun ini kemudian menutup pintu toilet itu dengan rapat. Sesekali ia mengintip, melihat kondisi di luar. Sosok anak itu ternyata mencarinya. Si nenek ketakutan langsung kembali mengunci pintu. Didi mengetahuinya. Ia lalu berusaha membuka pintu toilet. Dukun itu sangat ketakutan. Ia lalu terduduk di atas kloset. Ia pasrah dengan keadaan itu. Saat hendak berdiri, sebuah tangan menarik tubuhnya dari dalam kloset. Dukun itu terjatuh. Kemudian perutnya membesar. Setelah itu, perut dukun ini meledak. Ia pun tewas seketika. Di luar, anak buah Kosim menemukan Didi sedang melintas. Tapi Didi sangat mengerikan. Mereka takut dan berlari. Salah seorang memukul kentungan, menyita perhatian banyak orang yang kemudian berlari menyelamatkan diri. Di tempat berbeda, Dorman sedang asik memakan otak binatang sambil melakukan ritual untuk kembali mencelakai Soleh. Ia tak suka dengan Soleh karena jika Soleh menjadi lurah, makam nenek moyangnya yang juga tempat ia meminta persugihan akan dihancurkan. Malam itu Soleh akan pergi menjemput istrinya di rumah Kosim. Ia berpesan kepada putrinya agar jangan keluar rumah apapun itu yang terjadi. Soleh kemudian pergi, tapi baru beberapa langkah gadis kecil ini merasa tidak enak pikiran. Ia lalu kembali untuk memanggil ayahnya, namun pintu dikunci. Saat mengintip, ayahnya bertemu dengan Didi. Ketika Soleh menolong anak kecil ini, tiba-tiba anak ini berubah. Kepalanya menjadi sosok kakek tua dan langsung menyerangnya. Putrinya membaca doa dari dalam rumah. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Gadis kecil ini berlari untuk menolong ayahnya dari serangan makhluk itu. Kemudian gadis kecil itu menarik tangan Didi. Seketika Didi terdiam. Ia kemudian jatuh pingsan. Di sisi lain, Ustadz ini mendatangi kediaman Dorman yang saat itu sedang melakukan ritual. Mereka kemudian berkelahi. Dorman kalah dan melarikan diri. Ia mendatangi makam nenek moyangnya dan yang terjadi kemudian, tubuh Dorman terhisap ke dalam makam dan musnah. Sementara Didi diantarkan ke rumah orang tuanya. Tak lama kemudian Ustadz menyusul. Mereka kemudian meruqyah Didi untuk mengusir pengaruh arwah jahat itu. Ketika dibacakan doa, tubuh Didi melayang ke udara lalu berubah menjadi kakek tua itu. Kepalanya berputar-putar lalu merangkak naik ke dinding. Didi bertingkah tak seperti manusia. Ia terus merangkak lalu kepalanya menggantung. Pak Ustadz dengan cepat membacakan doa di depan anak itu. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Sosok arwah kakek tua itu berhasil diusir dari tubuh Didi. Kosim yang semula menang menjadi lurah menyerahkan jabatannya kepada Soleh karena ia merasa belum sanggup menjadi seorang lurah. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film lainnya.